Hai semua, Assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup desa dan punya 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh iya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman 6 langkah mengatur waktu secara efektif. Yang pertama, prioritaskan tugas. Urutkan tugas berdasarkan tingkat waktu dan tingkat kesulitannya. Di sini ya kita harus memprioritaskan tugas ya teman-teman. Kita urutkan tugas berdasarkan tingkat waktu. Maksudnya di sini apa di waktu malam hari, di waktu siang hari, ataupun waktu sore hari. Namanya kita buat jadwal ya, mau bersih-bersih dapur atau kamar di pagi hari jam 9 pagi, itu kita harus tepati waktunya ya. Umpamanya jam 9 ya, kita harus melakukan jam 9 pagi supaya efektif ya teman-teman. Yang kedua, buat jadwal harian. Buat daftar kegiatan yang harus diselesaikan dalam waktu sehari. Ya, kita harus buat jadwal harian ya. Umpamanya kita hari ini membersihkan tempat tidur, hari Selasa membersihkan kamar mandi, hari Rabu membersihkan dapur, begitu seterusnya, supaya jadwal yang kita terapkan itu berjalan dengan lancar ya teman-teman. Kita ya nggak capek mengerjakan tugas-tugas rumah. Namanya kita hari ini beberes di kamar, ya kita harus bersihkan kamar. Yang ketiga, sisihkan waktu untuk beristirahat. Beri jeda untuk tubuh beristirahat ya, misalnya merenggangkan otot, tidur siang, atau mengambil nafas segar. Maksudnya di sini kita harus istirahat, tidur siang ya teman-teman. Salah satu untuk merenggangkan otot kita. Jalan satu-satunya yaitu tidur siang ya, atau mengambil nafas segar. Contohnya kita itu ada di tengah sawah ataupun di tengah hutan, kita mengambil nafas segar-segar, soalnya banyak tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sana. Dan kalau di tempat kita kan kayak udara nggak terlalu segar ya teman-teman. Kita itu kalau ingin udara segar ya kita menuju ke persawahan atau ke perkebunan ya teman-teman. Yang keempat, hindari penundaan. Jangan tunda pekerjaan ya yang harus diselesaikan. Kita harus menyelesaikannya. Namanya kita mau cuci piring, cuci pakaian, ataupun kita menyapu, kita harus langsung mengerjakannya, nggak boleh ditunda-tunda ya teman-teman. Umpamanya mau nyuci, mau bersih-bersih, itu kita tunda dulu, nanti aja lama-kelamaan males. Kalau sudah males itu kalau hasil kegiatan kita itu gimana ya, nggak berjalan dengan lancar.
banyak sekali cucian, terus apa itu, cucian baju, cucian piring, nggak secara langsung kita lakukan ya, masih ditunda-tunda. Itulah yang menyebabkan pekerjaan kita nggak efektif, kayak piring-piring bertumpukan, nggak langsung dicuci ya teman-teman, sehingga kita kalau melihatnya itu waduh, cuciannya kok banyak banget mbak, nggak dicuci ya mbak, cucian piringnya juga mbak, sampai banyak bertumpuk-tumpuk gitu. Soalnya ya tadi tuh, kalau menunda-nunda pekerjaan, alhasil pekerjaan kita bakal bertumpuk-tumpuk dan tidak akan menyelesaikan masalah kebersihan rumah tangga ya teman-teman. Yang kelima, minimalkan gangguan. Kurangi hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi. Maksudnya di sini kita harus minimalkan gangguan ya teman-teman. Kurangi hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi. Kita harus konsentrasi pada tugas kita yang ada di rumah ya teman-teman. Yang keenam, evaluasi dini. Evaluasi yang kita terapkan, yang sudah kita capai, dan apa yang perlu ditingkatkan. Ya, kita harus meningkatkan apa yang perlu kita kerjakan ya teman-teman. Apa itu berantakan, ya kita harus menyandaknya dan merapikannya ke tempat semula ya teman-teman. Apresiasi kebiasaan baik. Beri diri penghargaan ketika menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya, di sini kita harus menyelesaikan tugas tepat waktu ya teman-teman. Dan kita gimana ya? Mengapresiasikan diri dengan penghargaan ketika kita menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Misalnya dengan kita makan-makan sama Pak Suami, sama anak-anak, kita jalan-jalan gitu teman-teman, biar tidak stres ya di rumah ya. Kelompokkan aktivitas. Kelompok aktivitas berdasarkan tingkat kepentingannya. Ya, namanya kita berkepentingan untuk apa itu? Senam. Ya, kita senam bersama orang-orang ya teman-teman. Jadi kita harus kelompokkan aktivitas. Misalnya kita mau jalan-jalan sama Pak Suami, sama anak-anak, ya itu kita harus kelompokkan aktivitasnya ya, supaya nggak salbu itu supaya penataan waktu secara efektif dapat kita gunakan dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Itulah 6 tips atau langkah mengatur waktu secara efektif ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Ini di pagi hari ya teman-teman, sore ya, di pagi hari ya teman-teman. Ini aku bersih-bersih di daerah salon ya. Ini tadi ada pasien yang baru pulang. Bukan pasien sakit ya teman-teman, tapi pasiennya rambut. Aku kan di rumah ini buka salon ya teman-teman, tapi kecil-kecilan aja. Ini aku beres-beresin semua, tadi hampir berantakan semua. Ini aku sapu-sapu, kebas-kebas ya teman-teman supaya ini rambut nggak melekat pada karpet. Ini aku pakai masker ya teman-teman, soalnya kalau aku bersih-bersih yang agak berdebu itu, kalau nggak pakai masker mestinya itu bersin-bersin dan akhirnya jadinya pilek. Jadi aku ini pakai masker ya teman-teman, bukan apa, soalnya kalau aku itu kayak itu kena debu, kena asap, itu bisa menimbulkan bersin-bersin.
Ya aslinya nggak apa-apa sih nggak pakai masker, tapi aku lebih suka pakai masker biar aman gitu, kayak debu-debu nggak masuk ke dalam mulut, nggak masuk ke dalam hidung, jadi aman deh. Aman-aman ya. Ini aku langsung sapu-sapu ya teman-teman nih, soalnya ini kalau nggak disapu kotornya Masya Allah kotornya banyak sekali, nih banyak sekali kotorannya di karpet-karpet lekat rambut kecil-kecil itu ya teman-teman. Kalau nggak dibersihin nanti kepinjek pasien yang datang. Iya teman-teman, aku nggak pernah upload ya kalau ada orang itu apa potong rambut harus smoothing. Ini lanjut aku marinasi ikan lele ya, soalnya ntar lagi mau buat makan malam sama pak suami sama anak-anak. Ini anak-anak aku dan pak suami minta digorengin ikan lele. Kalau aku nggak seberapa suka itu ya sama ikan lele, soalnya ada yang bilang ditaruh di itu apa di jumbleng ya katanya. Tapi enggak, aku nggak mikir itu, yang penting gizinya banyak, kita itu sehat dengan makan 4 sehat 5 sempurna ya teman-teman. Nggak apa-apa, ini aku beli ikan ayamnya setengah kilo ya, nih aku mau buat Kentucky, request anak perempuan aku yang sukanya sama Kentucky. Terus ini udah jadi ya teman-teman. Sederhana aja masakannya aku ini, ada ayam, terus ada lele, ada ini sayur kenjet, ada sambal, ada timun. Yuk teman-teman yang pengen merapat ya. Tapi ini masakan sederhana loh, enggak mewah-mewah, enggak muluk-muluk ya, ini biasa aja masakannya, enggak seperti masakan bunda-bunda yang ada di YouTube itu. Menunya enak-enak, mantul-mantul, ikan-ikan semua ya teman-teman. Kalau aku enggak sih, mas sederhana aja, ini sama sambel, sama kerupuk, ada timun, ada lele, terus ada ada apa ini, ada nasi ya, ada ayam juga. Yuk kita makan menjelang sore ya sama pak suami sama anak-anak. Ini lanjut aku cuci piring ya, habis makan cuci piring ini soalnya kalau nggak langsung dicuci itu nanti numpuk. Itu tadi termasuk 6 langkah supaya mengatur waktu secara efektif ya teman-teman. Ini aku cuci piring ya teman-teman, jangan salpok ya, sama ini ulek-ulek. Ulek-uleknya besar sekali soalnya ya, kemarin itu kan ulek-ulekku hilang, terus aku beli lagi ya teman-teman. Ternyata ulek-uleknya nggak ada yang kecil, adanya yang besar, jadi ya terpaksa dah beli yang besar. Nggak apa-apa, cuman di aku itu gimana ya, agak kebesaran gitu teman-teman, jadi nggak enak kalau dibuat ucek-ucek. Ucek-ucek Lombok ya. Ucek-ucek sambal ya. Lanjut, ini aku langsung bersihkan sink ya teman-teman, supaya apa, supaya nggak kotor, bersih dan harum. Kalau wastafel kita itu bersih rapi itu kita senang ya teman-teman melihatnya. Dilanjut aku marinasi apa ini, ada ikan wader ya, kesukaan pak suami, tapi ini marinasi, aku marinasi dulu, besok aja ya aku bawa ya, soalnya ini apa itu, waternya beli ke orang mancing, enggak itu enggak beli di pasar ya, beli di orang mancing, cuman ada setengah kilo katanya nggak ada lagi. Waduh nangko ya, kalau di sini yang suka itu pak suami ya, sangat suka sekali sama water, enak katanya ya disambelin. Aku juga suka, doyan juga.
Kalau teman-teman gimana sama ikan lele, sama ikan wader? Mungkin nggak mau ya teman-teman. Menurutku itu adalah hewan yang mengerikan. Kalau aku mah ya sekali-sekali lah kalau asu apa itu makan lele, aku juga makan lele. Anak-anakku juga suka semua. Nah, ini lanjut aku kupas-kupas udang ya, yang buat nanti sore juga, nanti malam juga persiapan makan. Ini aku kupas-kupas ya teman-teman biar bersih ya. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.